Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, di sini ada pertanyaan ya, bagaimana hukum seorang suami yang menceraikan istrinya tapi belum memberi talak. Ya, terus setelah berpisah kurang lebih 5 bulan, suami ingin rujuk lagi sama istrinya. Apakah harus nikah lagi apa tidak? Ya, jazakumullah khairan. Menceraikan istrinya lewat telepon ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki atau suami ketika dia menceraikan istrinya, para ulama menjelaskan bahwasanya lafaz talak atau cerai itu ada 2 macam. Yang pertama lafaz talak atau cerai yang sifatnya sharih. Sharih itu artinya jelas. Misalnya seorang mengatakan kepada istrinya, aku ceraikan kamu, dan seterusnya. Ya, jelas kalimatnya. Maka jatuh cerainya. Baik itu dia sampaikan di hadapan wanita itu langsung, atau lewat telepon atau SMS atau WA dan sebagainya. Tapi dia menuliskannya atau melafadzkannya dengan lafadz yang sharih, yang jelas, saya menceraikan kamu misalnya, kepada istrinya. Atau dia bilang kepada temannya, saya menceraikan istri saya. Dia bilang kepada temannya seperti itu. Maka jatuh talaknya. Yang kedua, yaitu seorang yang menceraikan istrinya dengan lafaz ghairu sharih atau lafaz kinayah, yaitu kiasan bahasa kita. Misalnya seorang mengatakan kepada istrinya, pulanglah kamu ke rumah bapakmu. Ini sering kita mendengar. Ketika suami istri cekcok misalnya, dia bilang, pulanglah kamu ke rumah ibu bapakmu dan seterusnya. Maka lafaz seperti ini adalah lafaz yang perlu ditanyakan lagi. Maksudnya apa kamu bilang seperti itu? Kamu mengatakan pulang ke rumah orang tuamu, itu apa maksudnya? Kalau yang dimaksud adalah lafaznya itu, maksudnya dia menceraikan, maka jatuh cerainya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Karena lafaznya tidak sharih. Maka di sini ini yang perlu dipahami. Kalau dia menceraikan istrinya dengan lafaz yang sharih, yang jelas, saya ceraikan kamu dan sebagainya, maka jatuh cerainya, jatuh talaknya. Walaupun dia sampaikan itu di hadapan istrinya langsung, di hadapan orang tuanya, di hadapan mertuanya, di hadapan temannya, dia tulis lewat WA atau SMS dan sebagainya, atau dia telepon. Kalau dia menggunakan lafaz yang sharih, maka jatuh cerainya. Kemudian wanita yang dicerai oleh suaminya, maka wanita itu harus ada yang namanya masa iddah, masa menunggu. Itu bagi wanita yang dia tidak hamil, maka masa iddahnya adalah 3 kali haid atau 3 kali suci. Adapun wanita yang hamil, maka masa iddahnya adalah ketika dia sudah melahirkan. Ya, maka di sini dilihat ya, dalam pertanyaan di sini sebutkan 5 bulan. Ya, biasanya kan perempuan biasanya haid setiap bulan. Maka ketika 3 bulan misalnya ya, maka itu 3 kali haid atau 3 kali suci itu masa iddah. Masa iddah itu artinya adalah masa di mana suami disuruh untuk berpikir kembali, untuk rujuk kembali kepada istrinya. Dalam masa iddah maka status mereka masih suami istri. Dan suami masih wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian juga istri harus tetap di rumah suaminya, tidak keluar rumah. Kemudian juga suami ketika masa iddah boleh rujuk kembali tanpa akad nikah yang baru. Dia cukup mengatakan kepada istrinya, saya kembali kepadamu, sudah selesai. Ya, dalam masa iddah tadi. Tapi kalau sudah selesai masa iddah, kemudian dia ingin kembali lagi, maka dia harus akad nikah yang baru. Ya, akad nikah yang baru dengan mahar yang baru, dengan ijab kabul yang baru lagi. Ini kalau seandainya sudah ya lebih masa iddahnya. Dan kalau 5 bulan, ya wallahu alam, kalau seandainya ini wanitanya tidak hamil, ya ini bisa dilihat ya. Ini kemungkinan sudah habis masa iddah. Kalau dia ingin kembali, maka harus dengan akad nikah lagi yang baru. Kecuali istrinya hamil, maka iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Nah, jadi ini yang perlu dipahami ya dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.